世事常行菩萨道。全体均是弟子，承认上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。Selamat pagi, Sesung Sice. Kan Sesung Sice. Kan kepada Master yang selalu memberikan bimbingan kepada kita setiap hari sehingga kita bisa menyerap Dharma dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesung Sice, sebelum kita melanjutkan acara sifatnya pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilakan.
Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Selamat pagi, Sesung Sicie. Ya, kan hari ini kita bisa bersama-sama dalam sifat siang, ya, dan juga kan kepada Maria Sece yang telah membacakan versi dan siang, ya, pada pagi hari ini, dan juga kan kepada semua tim sifat siang dan juga tim termasuk tim Intisari dan semuanya sehingga hari ini ya sudah tersedia Intisari untuk kita baca untuk kita ketahui bersama-sama. Hari ini Susi C, saya uh, bersama ya bersama Susi C, mohon maaf ya karena terulang kembali ya karena ada uh, pertukaran jadwal ya Sesungsi C ya. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi kalau nanti ada kesalahan-kesalahan ya mohon maaf ya Sungsi C. Dan hari ini juga ada tim Sifas yang bersama kita. Ada Johannes Susyung ya, ada Haliman Susyung, ada Tommy Susyung dan Maria Secie ya. Baiklah, Sesung Sice pada hari ini ya kita memasuki di bab 19 ini memasuki episode ke 1722 ya. Jadi di episode ini ya kita dengan topik memahami karakteristik ya dari segala fenomena dan mengetahui semua makhluk dengan baik. Ya dari judul ini ya Sesungguhnya kita mencoba ya untuk memahami setiap karakter atau setiap sifat eh, ya dari khusus begitu ya dari jadi sifat yang khusus dari segala fenomena atau segala kejadian yang bisa ditangkap oleh panca indera ataupun yang tidak bisa ditangkap dengan panca indera kita secara langsung dan mengetahui semua makhluk dengan baik dan tentu ini hal yang sangat-sangat luar biasa ya jika kita dapat mengetahui semua makhluk dengan baik. Nah, baiklah kita untuk mengetahui ini semua ya marilah kita bersama-sama ya mengetahui intisari pada hari ini. Ya silakan Tommy Susyung ya Kanan. Bab 19 Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Sivasyang Sutra Teratai episode 1722 memahami karakteristik dari segala fenomena dan mengetahui semua makhluk dengan baik. Catatan tangan ya, ini catatan tangan Master mengingatkan kepada kita di episode ini ya. Jangan lupa pada tahun itu. Jangan lupa pada orang itu. Jangan lupa pada niat itu. Ya, Sang Suci ya. Tentunya hari ini juga Master mengingatkan apa yang disarankan untuk tidak lupa di tahun tertentu ya. Nah, nanti kita baca di seri selanjutnya. Dan juga dalam kehidupan kita di jalan seci ini, apakah kita ada mengingat tahun-tahun di mana yang membuat satu perubahan di dalam kesadaran kita akibat dari perenungan-perenungan yang telah kita lakukan. Ya, ya kita lanjut ya untuk intisari yang pertama. Ya silakan Tommy Susyung, Kanan. Intisari yang pertama, yang paling penting dalam kehidupan adalah bagaimana cara kita menggunakan waktu dan berhubungan dengan orang untuk dapat kembali ke sifat sejati kita tanpa salah langkah.
Ya, Susici, jadi ini hal yang paling penting. Kita adalah, mohon maaf ya, manusia-manusia yang hidup, ya tentu dengan hidup ini, ya kita bertemu dengan orang pasti setiap hari, ya umumnya demikian ya. Dan bagaimana dengan kita bertemu dengan orang, setiap orang itu kita bisa mengarahkan pikiran kita kepada pikiran yang baik, ya. Jadi tidak ada orang yang aku tidak sayangi, ya, dan tidak ada orang yang aku tidak maafkan, ya. Apakah kita ada pemikiran-pemikiran demikian sehingga kita bisa menjaga pikiran kita dalam 4 kondisi: pikiran tanpa batas atau pikiran-pikiran yang luhur. Sehingga apabila kita berjumpa dengan orang, kita selalu menjaga pikiran kita itu dalam pikiran yang luhur ataupun pikiran yang berkembang tanpa batas sehingga luas, sehingga batin kita menjadi lapang. Jadi kita harus selalu menjaga pikiran kita tetap fokus tiap menit dan detik. Ini artinya kita harus disiplin, ya, berusaha, ya Suci. Jadi setiap hari, setiap pagi bangun, ya kita berusaha untuk tidak mensia-siakan waktu di dalam hidup kita. Ya memang ini tidak mudah. Namun disinilah pentingnya arti kata disiplin. Kita berusaha untuk mengatur diri kita sendiri untuk mengatasi gejolak pada batin kita sendiri. Karena kita tidak dapat mengendalikan batin orang lain, namun yang paling penting adalah kita berusaha untuk mengendalikan batin kita sendiri. Jadi, kita mengingat tiap detik kehidupan kita dengan mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Kita tidak akan lupa arah kita di masa depan. Ya, C ya. Pada awalnya kita masuk ke jalan suci ini, mungkin awalnya setelah kita melihat begitu banyak fenomena, ya, kejadian-kejadian baik melalui Daet TV dan lain-lainnya, sehingga kita masuk ke jalan suci. Namun, ya contohnya seperti saya sendiri ya, saya masuk di tahun 2017, cukup lama ya suci ya, ya. Namun saya masuk ya hanya masuk saja dan praktek saja, dan juga saya uh, di sini saya belum melakukan perenungan-perenungan apa, untuk apa, mengapa, dan bagaimana. Nah, apabila kita masuk dan kita didukung dengan perenungan-perenungan, mengapa kita masuk, dan juga bagaimana, untuk apa, dan lain-lainnya, maka pada saat kita masuk, kita memasuki jalan bodhisattva ini dengan tekad yang lebih kuat, ya. Nah, tekad inilah yang paling penting, ya. Oleh sebab itu, ya pentingnya perenungan dan untuk apa yang kita lakukan itu akan memperkuat tekad kita. Jika kita tidak mengingat apa yang kita lakukan di masa lampau, maka di masa depan sedikit penyimpangan akan membuat kita jatuh. Ya, jadi kembali kepada tekad awal ya, Suci. Dan pada saat kita memperkuat tekad, kita mempunyai peristiwa atau fenomena ataupun orang-orang yang menjadi teladan dalam perjalanan ini. Dan oleh sebab itu, jangan lupa orang itu dan jangan lupa tahun, ya, tahun kejadiannya. Ini juga melatih daya ingat kita. Namun kadangkala tahun kita suka lupa. Kalau tahun saja kita suka lupa, ya mohon maaf, tentu bagaimana juga kita bisa mengingat kehidupan yang lampau, kita pernah sebagai apa. Ya, oleh sebab itulah melatih kesadaran kita itu menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa saja
tetap berjalan di luar jalur, tidak memiliki arah yang benar. Dan ini akibatnya kehidupan kita ini, kesempatan kita sebagai seorang manusia ini, kita menyia-nyiakannya ya. Maaf ya, kita punya kesempatan, tetapi kita tidak memanfaatkannya ya, Suster Suci. Ya, kita lanjut ya untuk intisari selanjutnya, Tommy Susyong kan ya, intisari yang kedua ya, Susi C ya. Ya, kanan ya kepada tim intisari ya, kanan. Jadi, jangan lupakan tahun itu, yaitu tahun 1998 ya. Susi C tahun 1998 ya. Udah ya. Pada sudah berapa tahun ya Susi C ya? Kalau sekarang 2025 berarti 25 tambah 2 sudah 27 tahun ya Susi C ya. Pada tahun ini seorang bodhisattva suci melangkah masuk ke dalam 4 misi utama kita. Dia Direktur Chian Shou Xin ya, dengan sepenuh hati memegang teguh kepercayaan dan kejujuran. Ya, sesuci ya. 4 misi utama ini di jalan suci itu apabila kita praktikkan ya dengan penuh tekad, maka di dalam pikiran itu akan dapat merubah pandangan-pandangan kita, eh, pandangan-pandangan kita sebelumnya menjadi pandangan-pandangan yang penuh dengan cita kasih, yang penuh dengan belas asih, dan juga sukacita, dan juga batin yang lebih seimbang, dan batin yang lebih hening, ya, batin yang lebih tenang. Di rumah sakit yang menerapkan prinsip medis yang kita junjung tinggi, yang memperlakukan pasien seperti keluarga sendiri. Nah, inilah sesungguhnya ya, jadi penuh belas asih, yaitu bukan hanya cinta kasih, namun juga penuh belas asih, ya, belas asih. Nah, oleh sebab itulah belas asih ini tidak melakukan seorang lain dengan kekerasan, baik ataupun menyakiti orang lain dengan ucapan ataupun tindakan, ya, memperlakukan pasien seperti diri sendiri. Pasien itu bukan hanya seperti keluarga kita, tetapi rasa sakit yang dialami pasien itu seperti rasa sakit di tubuh kita sendiri. Dengan hati yang tulus, ia melindungi dan merawat mereka. Jangan lupa pada orang itu. Orang tersebut adalah direktur rumah sakit Jian. Ia tidakkah yang namanya ini, tidakkah yang namanya kebajikan berpengertian, ya, Sumsisi ya. Jadi bertoleransi, berlapang dada, ya, bersyukur dan berpuas diri, ya tentunya kita tahu ya, ini subsuci yang sering diseringkan oleh Sesun Suci ya, kan ya. Kita harus saling memahami. Beliau memahami budaya humanis suci. Dia juga memahami tentang cara pengobatan medis. Dia mengerti apa yang dia sukai. Dia mengerti cinta kasih yang murni dari suci. Jadi, dia mengerti di saat yang sama tidak hanya mengerti, tetapi dia juga memikirkan untuk bersumbangsi pemahaman kebajikan. Ya, sesungguhnya hari ini Master menyampaikan bahwa Direktur Jian ini ya mempunyai sebagai host ya di sebuah acara di Dae TV, yaitu All About Health ya. Jadi juga acara program Diet TV ini mendapatkan penghargaan ya.
Golden Bell Award ya pada tahun 2014. Ya nanti mudah-mudahan dari kawan-kawan dari host ya bisa menampilkan videonya pada saat kejadian itu. Nah, semoga ini bisa memperkuat apa yang Master sarankan kepada kita. Jangan lupa tahun itu, jangan lupa orang itu, dan jangan lupa niat awal ya. Direktur Jian melakukan kegiatan amal dan bertugas sebagai dokter. Ia juga merupakan relawan Seci. Dia juga sudah dilantik sebagai relawan Komite Seci. Jadi, dia juga punya tugas sebagai komite dalam merawat mereka yang miskin dan menderita. Ya, kadang-kala kalau kita lihat perjalanannya, Dr. Jian juga sering mendatangi rumah-rumah ya dari para uh, orang-orang yang sakit yang tidak bisa datang ke rumah sakit ya. Kita harus secara baik mengetahui kapasitas dari semua makhluk. Nah, ini tidak mudah sesuci ya. Ya, kita bisa mengetahui kapasitas semua makhluk. Mungkin secara luar kita dapat mengetahuinya, namun secara batin ya ini hal yang tidak mudah. Ya, miskin atau kaya, ya miskin atau kaya di sini bukan hanya materi ya sesungguhnya, namun juga miskin atau kaya dalam batin. Ada orang yang kaya secara materi, ya, mohon maaf, mungkin miskin secara batin. Namun ada orang yang kaya secara materi dan juga kaya secara batinnya. Ada orang yang miskin secara materi, namun kaya secara batinnya. Ada orang yang miskin materi, miskin juga secara batinnya. Nah, inilah kita tahu apa kita pos ada di mana. Semoga kita mengetahui kapasitas diri kita ya. Karena mengetahui kapasitas diri sendiri ini juga tidak mudah. Namun hal yang baik juga kita bisa mengetahui kapasitas dari semua makhluk. Ini adalah makna yang luar biasa ya. Kita harus memahaminya. Ya, kan ya, sesungguhnya. Silakan Tommy Sesio kan. Ya, inti sehari yang ketiga. Jadi, segala kebenaran duniawi terkondisi atau tak terkondisi, jika ditelusuri dan diamati dengan cermat, kita harus sangat jelas mengenai semua hal ini. Ya, jadi yang terkondisi berarti tergantung kepada situasi. Dan kan tidak terkondisi, situasi apapun juga itu adalah tetap ada. Ya, inilah yang dikatakan Buddha kepada kita. Semua kebijaksanaan duniawi terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah dharma terkondisi, ya, terkondisi oleh lingkungan, terkondisi oleh batin, terkondisi oleh hal begitu banyak hal. Yang kedua adalah dharma tak terkondisi, ya. Dharma tak terkondisi di sini tidak melekat ya. Sumsice hari ini Master menyampaikan dharma di mana seseorang tidak melekat dengan apa yang dimiliki, tidak melekat dengan apa yang dilakukan, ya. Jadi mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Jadi begitu banyak ya kesadaran-kesadaran dalam diri kita, ya. Enam panca indera kita, yaitu yang keenam adalah pikiran, itu sudah menjadi enam kesadaran, ya. Bersentuhan dengan enam objek, maka menjadi enam kesadaran. Ya, ada kesadaran yang ketujuh, ada kesadaran yang kedelapan, dan juga ada kesadaran yang kesembilan. Nah, sebelum sampai ke tahap-tahap tersebut, ya, bagaimana dengan lima kesadaran awal, yaitu panca indera kita itu kita pergunakan menjadi kesadaran, menjadi kesadaran dan pasti menjadi sebuah kesadaran dan bagaimana bisa menjadi kebijaksanaan indera kita ini, ya, panca indera kita ini sehingga menjadi kebijaksanaan apa? Kebijaksanaan aktivitas-aktivitas ya yang
tak terbatas yang kita bisa kerjakan untuk hal-hal yang wajib. Ya, begitu juga pada saat kesadaran yang keenam dengan pikiran, kita mulai belajar untuk mengamati kondisi-kondisi apakah pada saat kita melakukan pekerjaan sesuatu, apakah kita mengamati hal tersebut, atau pada saat kita berada di aktivitas sesuatu, pikiran kita ada di lain tempat, ya. Maka itulah kita mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Setelah kita melepaskan keakuan dan kemelekatan, kita akan memiliki kelapangan dada seluas jagat raya hingga dapat merangkul seluruh alam semesta. Nah, ini adalah satu proses yang juga kita tahu kita lakukan mulai dari sedikit-sedikit ya, sesuci ya, dengan kita bersumbangsi, ya, kita melepaskan kemelekatan kita, dengan kita saling menghargai, ya, orang lain, kita melepaskan keakuan kita sedikit demi sedikit. Oleh sebab itulah, pikiran setara di sini bahwa bukan pikiran-pikiran diskriminasi. Misalkan kalau kita lihat di jalan raya ya, setiap hari kita keluar di jalan raya begitu banyak mobil ya, maka pada saat kita melihat mobil A, B, C, D, E, nah dalam pikiran kita maka mungkin kita bisa mengatakan, oh orang di dalam mobil itu adalah orang ini, orang seperti ini, orang di mobil itu adalah orang seperti itu ya. Itu maka kita mulai mendiskriminasikan pikiran kita sendiri. Barulah kita dapat memperhatikan orang-orang yang menderita di seluruh dunia. Inilah yang disebut dharma tak terkondisi, yang merupakan perpaduan dari kebenaran duniawi dan kebenaran sejati. Kebenaran sejati adalah dharma tak terkondisi, sedangkan kebenaran duniawi adalah dharma terkondisi. Ya, namun kita tahu suci dharma yang disampaikan oleh Sang Buddha adalah dharma untuk kehidupan. Jadi dharma ini berlaku di setiap kondisi ya. Tak terkondisi adalah keberadaan menakjubkan di dalam kekosongan. Ini sangat murni. Batin ini benar-benar lapang seluas jagat raya. Tidak ada kemelekatan untuk kepentingan diri sendiri. Yang memiliki kemelekatan untuk diri sendiri disebut terkondisi. Saat tidak ada kemelekatan untuk kepentingan diri sendiri, ya ini sering diingatkan, Master sering mengingatkan ya, tanpa pamrih, dengan tulus, ya ini disebut tak terkondisi. Inilah yang disebut dalam kekosongan terdapat keberadaan menakjubkan, ya suci ya. Dalam kekosongan terdapat keberadaan menakjubkan. Ya kita tahu bahwa hidup ini tidak kekal, ya anicca, ya tidak kekal. Suatu saat kita akan pergi ya untuk perjalanan kehidupan selanjutnya. Ya orang yang disebut A hari ini masih ada, di kemudian hari sudah tiada lagi. Ya, namun keberadaan orang tersebut apabila bermakna, bermanfaat dalam kehidupan, maka memberikan manfaat kepada orang lain, maka keberadaan itu adalah merupakan keberadaan yang menakjubkan ya suci ya. Jadi bisa menakjubkan ya, itu adalah sesuatu uh, kondisi ya, sesuatu hasil, sesuatu hal-hal yang telah dilakukan, hal-hal bajik yang telah dilakukan di dalam hidupnya. Ya. Meskipun di dunia ini bersifat kosong, namun kita hendaknya bersumbangsi kepada orang banyak. Ini sangat menakjubkan. Dalam kekosongan terdapat keberadaan menakjubkan. Ya, Susicie, Kak ya, Susicie. Ya, Tommy Susium kita next ya untuk selanjutnya. Naskah sutra, orang ini merenungkan makna tak terhingga dan dharma yang dibabarkan juga tak terhingga. Dari awal hingga akhir tiada dusta atau kesalahan.
Dikarenakan ada menegakkan sutra teratai, tahu akan karakteristik dari segala fenomena Dharma, menuruti maknanya, tahu akan urutannya, serta paham akan nama dan kata-katanya. Lalu akan membabarkannya sesuai pemahamannya. Sutra Teratai bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Ya, Sumsice ya. Ya, jadi kita lihat lanjut untuk slide selanjutnya penjelasan dari naskah sutra ini. Intisari yang keempat. Orang yang mempelajari ajaran Buddha menjalankan kehidupan sehari-hari dengan ajaran Buddha yang dipraktekkan dalam Buddha Dharma. Apakah berjalan sesuai dengan prinsip kebenaran ajaran Buddha? Inilah yang ada di dalam perenungan yang mengandung ajaran Buddha. Dalam Buddha Dharma, dalam tindakan, inilah yang tidak terlepas dari dunia manusia kita. Itu sebabnya Dharma yang dibabarkan juga tak terhingga. Dapat mengetahui dengan baik akan apa yang cocok bagi mereka dan membabarkannya pada mereka. Interaksi timbal balik di jalan kebenaran. Anda mengetahui dan memahami apa yang saya ajarkan, ini adalah prinsip. Prinsip yang ingin saya ajarkan membuka jalan ke dalam hati. Jadi Suci, ya apa yang telah Master ajarkan itu semoga ya kita bisa simpan selalu ada di batin kita ya di kehidupan ini dan juga di kehidupan selanjutnya ya Suci. Anda harus membuka jalan ini ke pikiran Anda. Jalan harus dibuka secara merata agar kita menerima prinsip-prinsipnya. Jadi, dengan mengetahui jalan dan prinsipnya, kita akan pergi ke dunia untuk bersumbangsi kepada orang lain. Jadi, semua orang ini sangat mendalam dan menakjubkan. Bahkan ini mengandung banyak prinsip. Karena di dunia ini ada banyak sekali, tak terhitung banyak hal, secara alami banyak hal ini terkandung dalam Buddha Dharma. Ada ajaran tak terbatas yang ingin diajarkan oleh Buddha. Jadi Suci ya, semoga kita dapat memahami intisari yang keempat ini bahwa apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita dengar harus kita renungkan. Sehingga setelah kita renungkan, ini bisa apa yang ada dalam pikiran kita itu menjadi pemikiran-pemikiran setiap harinya, ya setiap saat. Dan semoga saja ya pemikiran-pemikiran kita itu akan merubah pandangan kita menjadi dari pandangan yang mungkin yang belum benar menjadi pandangan yang benar. Ya, kan ya, Susi. Kita lanjut ya. Kami Susio untuk intisari yang kelima. Ya, ya intisari yang kelima. Bagi orang yang menegakkan sutra teratai, segala macam peristiwa apapun di dunia, hampir semuanya tercakup di dalam sutra teratai. Sehingga jika kita menegakkan sutra teratai, apakah itu dharma yang kita dengar atau peristiwa dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi pembuktian. Jadi inilah pentingnya pengamatan ya, Suci ya. Pengamatan dengan 6 indera kita ini ya, ya jadi kesadaran yang keenam ya menjadi enam ya kesadaran keenam menjadi kebijaksanaan dengan pengamatan. Oleh sebab itu pentingnya pengamatan dan perenungan. Peristiwa ini sesuai dengan ajaran Buddha. Ajaran Buddha dapat dipakai sebagai bukti dari peristiwa ini.
maka sutra teratai yang mencakup segala macam hal berada di dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga terdapat dalam dharma yang diajarkan oleh Buddha, tidak menyimpang. Segala dharma ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada saat apa timbul niat pikiran apa di dalam diri Anda, apa yang Anda lakukan, ini semua akan terakumulasi. Maka keberhasilan merupakan akumulasi dari waktu dan juga adalah sejarah. Tahu akan karakteristik dari segala fenomena dharma. Peristiwa duniawi yang memiliki karakteristik. Dharma adalah segala kebenaran sejati yang tidak terlihat. Maka sutra teratai adalah raja dari segala sutra. Dengan memahami makna dalam sutra teratai, berarti memahami karakteristik dari segala fenomena dharma. Makna dari sutra teratai. Jika sudah dapat Anda pahami, maka segala fenomena akan sangat jelas bagi kita. Ya, Kan ya, Sumsice untuk intisari yang terakhir ini, ya, Kan ya, Tommy Susung dan Kan kepada semua tim Sifasiang, tim intisari, ya, Kan Susung Sice. Ya, dalam untuk selanjutnya, ya, kita akan mendengar ya dari kawan-kawan di Sifas yang pada pagi hari ini untuk sharing ya. Nah, persilakan ya, Vivi Liang Sece, Kanan ya Sece, persilakan Kanan. 感恩上人开始，感恩师兄师姐，感恩恩觉师兄。Naskah Sutra. Orang ini merenungkan makna tak terhingga dan dharma yang dibabarkan juga tak terhingga. Dari awal hingga akhir tiada dusta atau kesalahan. Dikarenakan ada menegakkan sutra teratai, tahu akan karakteristik dari segala fenomena dharma. Menuruti maknanya, tahu akan urutannya, serta paham akan nama dan kata-katanya, lalu akan membabarkannya sesuai pemahamannya. Karena batin merenungkan makna yang tak terhingga, oleh sebab itu, dharma yang dibabarkan pun juga tak terhingga. Dari awal hingga akhir tetap ingat, tiada yang dilupakan atau kekeliruan atau kekacauan. Sutra teratai adalah raja dari segala sutra. Dengan memahami makna dalam sutra teratai, berarti memahami karakteristik dari segala fenomena dharma. Dan juga dengan kita menuruti makna yang di dalam sutra, kita mengetahui urutannya dengan baik, sepenuhnya memahami berbagai nama dari karakteristik dharma, sebagaimana segala kata-kata yang disebutkan di dalam sutra. Dan juga dengan dapat mengetahui dengan baik apa yang cocok bagi mereka dan membabarkannya pada mereka. Dan tadi disebutkan perenungan dari pikiran itu memiliki makna yang tak terhingga. Dan juga dengan tadi dikatakan bahwa kita dengan melompati bidang yang tidak dikuasai itu adalah bijaksana. Karena setiap relawan ada yang jadi dokter, insinyur atau ke yang lain-lainnya ya. Setiap profesi itu tak terlepas dari sebuah niat pikiran. Dan juga dengan mengetahui sifat dasar dari para mereka kepada para Kang Emfu tuh ya atau korban bencana. Dan juga seorang kepala rumah sakit suci itu juga sangat memperhatikan pasiennya
Dan dia katakan bahwa penyakit berat itu tidak hanya diobati sekali saja. Dan seorang pasiennya karena masalah keuangan tidak lagi datang ke rumah sakit. Padahal dia memiliki penyakit yang sangat berat. Dan juga kita harus secara baik mengetahui kapasitas dari para makhluk. Dan tadi dikatakan bahwa dharma terkondisi dan tak terkondisi itu mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Dan juga dengan kita memahami sutra teratai, karena kita harus bisa memahaminya, dan karena sutra teratai itu mencakup segala macam hal, sehingga kita juga mampu mengetahui berbagai macam hal yang ada di dunia ini, sehingga kita bisa memiliki kebijaksanaan untuk menyelesaikan masalah ini. Dan juga menyambung kepada pelatihan 4-in-1, ya, sharing dari Sesio Malaysia, ya, yang membuka usaha dalam snooker center, disco, karaoke, dan lain-lainnya, ya, dan bergaul dengan bidang entertainment. Beliau mengatakan bahwa beliau mendapat nama dari sini, dan juga usahanya pun sangatlah maju pesat, tetapi rumah tangganya berantakan karena sifatnya itu suka marah, dan karena malam tidak bisa tidur sehingga juga merusak kesehatan. Dan juga dalam bidang usaha ini harus bersaing dengan banyak orang lain. Dan karena tidak mengerti dharma, beliau selalu curiga pada orang lain. Karena juga tidak ada mitra bajik di dekatnya. Dan juga beliau sangat kangen kepada Ceci. Dengan beliau mengatakan, dengan melepas barulah kita bisa memperoleh. Setelah beliau memutuskan untuk membawa sekeluarga ketemu dengan Master, dan juga di sana setelah mendengarkan sharing, air mata beliau mengalir. Dan hal ini telah merubah pikirannya. Beliau bisa menangis karena welas asihnya telah terbangkitkan. Dan beliau besoknya diberi tugas bisa sharing di depan master. Hatinya sangat berdebar karena beliau tidak biasa sharing. Dan dikatakan bahwa dahulu dengan memberi sumbangan saja tanpa melakukan praktek nyata, itu beliau merasa bahwa telah berbuat baik. Jadi dengan demikian beliau mengatakan beliau itu sangat terinspirasi dengan relawan Indonesia, ya, seperti Agung Sesion dan Eka Cipta saat itu. Dan setelah pulang dari Jakarta melihat semua apa yang telah dilakukan oleh relawan dari Indonesia, beliau pun kembali ke Malaysia dan banyak ikut kegiatan. Dan juga ada kata-kata yang dalam bahasa Inggris, ya, wish you give back to the society where we made the fortune. Jadi kita harus mengembalikan kepada masyarakat apa yang telah kita, apapun keberuntungan yang telah kita peroleh. Jadi haruslah juga step out of comfort zone. Jadi harus melangkah keluar dari comfort zone, ya, kenyamanan yang telah ada selama ini. Dan beliau pun pertama kali membangun Ching Sebub Cafe di Kuala Lumpur.
dengan melihat buku kata-kata renungan master. Beliau mulai kerja suci dengan giat. Tiap hari berbicara tentang suci sama dengan berkegiatan dengan suci. Dan beliau bisa mengundang orang ke suci. Dan setelah dilantik jadi komite memasuki dunia suci, beliau juga telah menyumbang 2 rontong, menyumbang tanah untuk membangun Cinsutan di Malaysia. Dan juga sekarang beliau telah bervegetarian ya selama 18 tahun. Dan juga ada kata Jingse yang dibaca bahwa dengan mentaati sila akan dilindungi 5 pelindung dharma. Dan beliau tidak lagi tergantung pada obat tidur untuk tidur ya. Hidup beliau menjadi bersukacita karena telah dapat mempraktikkan tindakan nyata sesuai ajaran suci. Dan juga beliau juga telah menyumbangkan rumah beliau untuk pelestarian lingkungan. Dan makna dari hidup ini adalah ketika seseorang itu dibutuhkan. Jadi beliau merasa bahwa jika bisa bekerja dengan tekun bersemangat mengikuti langkah master, semuanya ini akan memiliki makna dari hidup karena beliau dibutuhkan di Malaysia. Anaknya itu juga telah membantu lebih banyak di Ceci. Dalam kata-kata Jinse, lebih baik wariskan kebajikan kepada generasi penerus dan hendaknya memberi tanpa minta balasan. Tidak ada yang bisa dibawa saat pergi, hanya karma. Oleh sebab itu kebajikan hendaknya diwariskan. Kang En Sesiong Secie ya, sampai di sini. Kang An, pimpinan Sice, Kang An ya Sice, ya ini Sice telah mengingatkan kembali ya apa yang uh, kita telah dengar bersama-sama ya, agar kita bisa mengingat kembali ya, dan kita menjadi lebih memperkuat ya, karena kita apa yang kita ingat kita bisa renungkan ya. Ya, memang sangat penting ya, pentingnya pada hari ini ya kita terlahir di tempat ini ya, di tempat-tempat di Indonesia, yaitu lahir karena jasa di kehidupan kebajikan, jasa kebajikan kita lakukan di kehidupan sebelumnya. Ya, lahir di tempat sesuai ya akibat perbuatan yang sebelumnya. Dan kita telah menerima berkah ya di dalam kehidupan ini, dan kita juga bekerja, berusaha, dan juga menciptakan berkah. Sehingga kita menghasilkan begitu banyak berkah. Nah, oleh sebab itulah berkah yang sudah ada, kita jangan lupa untuk segera menanam berkah, benih-benih berkah tersebut, sehingga suatu saat di kehidupan selanjutnya, berkah yang kita terima itu tidak menjadi berkah yang tersia-siakan, ya, menjadi berkah yang untuk di kehidupan selanjutnya dan juga kembali untuk bersumbangsi ya. Dan juga setiap orang itu mempunyai kelebihan masing-masing dan masalah-masalah dalam hidup ini begitu banyak ya. Semoga kita selalu bisa menselaraskan batin kita dengan prinsip kebenaran sehingga kita bisa mengatasi masalah-masalah yang ada dengan bersukacita ya. Kan ya, Vivi yang Sici ya, kan Sesung Sici ya, Sesung Sici ya. Di dalam kesempatan ini pun saya ingin membacakan ya pesan dari yang disampaikan ke dalam grup ya, bahwa tim Sifasia ya membutuhkan relawan untuk bergabung di berbagai tim. Jadi dipersilakan ya Sesung Sici untuk membaca pesan-pesan di grup ya, dan
mengundang ya Susun C untuk ikut berpartisipasi di dalam tim Sifasiang ya kan ya Susun C. Dan dalam kesempatan ini juga tadi Master telah menyampaikan bahwa eh, program di Dai TV ya About Health itu mendapatkan penghargaan ya dan kita diharapkan juga agar tidak melupakan tahun itu, orang itu dan juga niat awal ya, niat kita. Nah, oleh sebab itu dalam kesempatan ini ya Haliman Sesium akan membagikan video untuk kita ya untuk kita melihat peristiwa apa ya, program di Dai TV itu sehingga menjadi program yang bisa tersebar di seluruh dunia dan bisa memberikan manfaat kepada banyak orang dan sehingga seci bisa dirasakan di dalam rumah setiap orang dengan hanya menyalakan televisi ya bisa mencegah banyak orang-orang untuk mengatasi penyakitnya. Ya, Haliman Sesium, silakan Haliman Sesium, Kanan. 简守信，大爱医生馆。绝大多数的人聚焦赞叹台中慈院院长简守信曾获得金钟奖，我是一个外科医师啊，但却不一定知道当初外科医师为何跨界当起主持人。你知道吗？那个收音机卖药，哇，他就买了一大堆哦，有的没有的。那简院长认为这个就是没有卫教的观念，所以简院长就立志要做一个很普遍的卫教，来宣导健康正确的健康知识。观众朋友，台湾最长寿的医疗节目，一做就超过20多年，不曾间断。从自身的岗位上面去思考，我们能做一些什么改变。因着慈济医疗，简守信的爱心也跟着踏遍世界各地，超过20个国家地区，哪里有灾难都有他的悲心足迹。菲律宾、约旦难民营、非洲的莫桑比克，甚至早在2005年的巴基斯坦，为了抢救伤者，在设备稀缺、环境极尽克难的情况下，一名妇人严重腹泻，需立即补充营养。他用针筒代替点滴，缓缓的，每次只能注射10cc。简守信就这么半蹲半跪，超过45分钟，终于稳住了妇人的生命。比我迄阵看好真济啊啦！入户关怀，走进贫病交加、最需要帮助的人家里，是他始终不忘的行医初衷。我拿了肥皂跟那个毛巾嘛，他没有第二句话，都先帮我擦脚、清理脚这样。让我很惊讶的是说，他那时候没有戴手套，一追起来呢，又开始帮我洗卡。跨越种族和宗教，持续不歇的偏乡义诊，以及灾难过后踩着泥泞深入灾区的心灵守望，是治疗病痛，也是强大后盾。这个关心当然就不止医疗专业这一面，而包括譬如说你没东西吃啊，便当我们要怎么去有效率的让它能送到这个需要人的灾民的一个手上。出发心40年前就萌芽，当年人人称羡的台大医师舍弃整形外科高薪收入，他选择了一条不平凡的路，投入偏乡医疗，人如其名，信守初衷。到花莲的是偏远的地区，但是他知道那个地方有医疗的需求，所以他就毅然到花莲来。这个都是，那他是第一个也是唯一的一个整形外科医师啊。非常需要，就这样子带出来一批啊。简守信走入偏乡，前进战地，荣获医疗奉献特殊贡献奖，表彰他行医奉献为医界最高荣誉，也是慈济第一人。这个奖在医疗界来说，就等于是台湾的医疗界的诺贝尔奖一样最顶尖的标杆，值得大家模仿学习的对象。大爱新闻中部综合报道。Rekan Haliman Sesium, ya sesungguhnya kita telah melihat ya video barusan ya bagaimana Dokter Cian ya itu bersumbangsi begitu sangat luar biasa dan juga mengisi sebagai host ya
di acara di program Dai TV yang sudah lebih dari 5.000 episode ya hari ini ya. Ya tentunya bisa menjadi contoh ya, bisa menjadi teladan kita semangat ya, semangat untuk berjalan di jalan bodhisattva dunia ini, semangat untuk terus bersumbangsi. Ya, Sun Sice, dapat dipersilakan kepada ya di sini untuk jika kan ya, bisa lihat apa kesan batinnya ya kanan ya sensasi ya jika belum ada ya sensasi kita lanjut ke host dulu lanjut ke quiz ya host silakan ya ya kanan ya ya silakan Johanna Sesiong kanan ya. Kuis, cara menjawab kuis ya, seperti biasanya SUCC ya, format jawaban, nomor soal, dan jawabannya. Contohnya, jawaban 1D atau 2A, dan jangan lupa SUCC ya, diketikkan di chat room everyone ya, chat room everyone ya. Dan juga untuk SUCC yang belum absen ya, jangan lupa ya, absen di chat room absensi ya. Ya, kan ya SUCC kita next ya, untuk pertanyaan yang pertama, ya Tommy Susyong ya, kan apa tujuan utama dari program kesehatan di DAI-TV? Ya, tujuan utama Indonesia ya, yang A adalah memberikan pengobatan gratis bagi masyarakat. B, membantu orang yang sudah sakit untuk mendapatkan perawatan. C, mencegah orang jatuh sakit dan meningkatkan kesadaran kesehatan. D, memberikan hiburan edukatif tentang kesehatan. E, mengumpulkan dana untuk riset medis. Ya, Susi Chen, silakan ya untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini. Ya, ya saya tidak. Nanti host yang akan meng-close ya, Susi Chen ya. Ya, sudah close ya, kanan ya, yang Kawijaya Susyong. Kanan, ya jawabannya adalah tentunya tadi ya Susun CC ya, mencegah ya, mencegah. Karena dengan siaran di Dai TV ini, orang mengetahui kondisi-kondisi yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Jawabannya ya, Tommy Susyong kita bisa sama-sama melihatnya. Jawabannya adalah Tahun pinjam duit terus ya, coba ya, ya. jawabannya. Lemes lah. Ya, jawabannya kita lihat ya, kita menunggu ya. Jawabannya adalah yang C, ya, mencegah orang jatuh sakit dan meningkatkan kesadaran kesehatan ya, akan kesehatan. Ya, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Silakan, Tommy Sisyong kanan. Siapakah tokoh yang berperan penting dalam program kesehatan di DAI TV? Ya, tadi kita sudah melihatnya ya, Susi ya. Yang pertama, A. Direktur Lin. B. Direktur Chan So Yin. Yang C. Master Cheng Yen. Yang ketiga, yang D adalah Anatta Pindika. Yang E adalah Bodhisattva Avalokitesvara. Ya, Sunce kita menunggu host ya untuk close ya. Ya, close ya, Yohana Susyong kanan ya. Jawabannya ya kita tahu ya Susice ya, Direktur Jian Shou Xin ya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ya, sambil menunggu ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 5.000 episode program kesehatan Dai TV? Ya, berapa lama ya Susice? A. 5 tahun, B 10 tahun, C 15 tahun, D 18 tahun, E 20 tahun. Ya, Susice ya, silahkan menjawab. Ya, ini ya silakan ya Susice sambil menunggu host ya. Ya, sudah close ya Susice ya. Ya, Jangka Wijaya Susyong kanan ya kita close. Di jawabannya adalah 18 tahun ya.
Pertanyaan yang keempat. Ya, menunggu ya, karena memang jaringan internet kadang-kadang bisa cepat, bisa lambat ya, Sun Sice ya. Jadi saya menunggu ya. Dalam bidang medis, mengapa budaya humanis dianggap penting? Ya, A. Agar dokter dapat lebih fokus pada pekerjaannya. B. Untuk meningkatkan efektivitas perawatan medis. C. Sebagai bentuk penghormatan kepada pasien dan keluarganya. D. Karena budaya humanis dapat membantu penyembuhan penyakit. E. Agar rumah sakit dapat memiliki lebih banyak pasien. Ya, Sun Suci ya. Nah, ini jawabannya mana ya? Ya, sudah close ya. Ya, Jangka Wijaya Susyong kan ya kita jawabannya adalah yang ya sebagai penghormatan kepada pasien dan keluarganya ya Sun Suci ya. Jadi budaya humanis, budaya penuh belas kasih ya. Kita lanjutkan Sun Suci ya ke pertanyaan yang kelima. Mengapa memahami Dharma harus dilakukan dengan hati yang tulus? A. Dengan ketulusan kita dapat benar-benar memahami maknanya. Ya. B. Agar lebih mudah menghafal isi sutra. C. Karena ketulusan akan membawa keuntungan materi. D. Supaya bisa mencapai kehidupan yang lebih nyaman. E. Agar lebih mudah membedakan ajaran yang benar dan salah. Ya, ya Suci ya. Bagi apa harus dilakukan dengan ketulusan? Ya, dengan ketulusan seperti kita menerima sutra teratai, mendengar sutra teratai dengan hati yang tulus ya. Sudah close ya. Ya, kan ya, Jangka Wijaya Susyong. Jadi jawabannya adalah yang dengan ketulusan ya kita dapat benar-benar memahami maknanya ya. Nah, saya menunggu ya, Sun Sici ya. Ya. Ah, saya menunggu ya, Sun Sici ya. Kadang-kadang eh, ada yang cepat, internetnya ada yang lambat ya. Ya. Jawabannya A, dengan ketulusan kita dapat benar-benar memahami maknanya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6 ya. Apa yang paling penting dalam kehidupan menurut episode ini? A. Mencapai kesuksesan dalam pekerjaan. B. Hanya fokus pada kehidupan masa kini. C. Menjalani kehidupan tanpa aturan. D. Melupakan masa lalu agar bisa maju. E. Menggunakan waktu dan berhubungan dengan orang dengan baik. Ya, sisi ya. Ya, kita tunggu ya. Close ya, sisi ya. Ya, sudah close ya, Jangka Wijaya Susyong ya. Ya, jadi kan ya, Jangka Wijaya Susyong, Tommy Susyong, Susyong Sice ya, kan ya. Jawabannya yang E ya, menggunakan waktu dan berhubungan orang dengan baik. Ya, Susyong Sice sambil menunggu nama-nama pemenang ya, dipersilakan ya. Susyong Sice untuk sharing ya pada kesempatan ini ya. Ya, silakan Rosi Sice ya. Kan Rosi Sice ya, silakan Kan. Ya, cảm ơn sư兄, chào anh đại gia. Saya izin memulai ya sư兄. Kayak Cảm ơn sang人开始, cảm ơn sư兄, sư姐们semua. Cảm ơn terlebih kepada moderator hari ini, Ong Chi Wei sư兄. Jadi saya hari ini mulanya ingin mendengarkan dengan sepenuh hati dan berusaha merenungkan apa yang telah disampaikan oleh Sangren dan juga Sesiung Seceman semua gitu, termasuk Ong Ciwe Sesiung, termasuk Vivi Liang Sece, termasuk yang telah di-sharingkan oleh Halimah Sesiung. Jadi saya mendapat kesan batin dari sana. Kesan batin saya
yang saya dapatkan hari ini adalah perihal ada kurang lebih dari penangkapan dengan kalimat bahasa saya sendiri. Dari Vivi Sece saya mendapatkan ada sangat berkesannya itu adalah setelah kita mendapatkan kurang lebihnya dengan bahasa penyebutannya mungkin keberuntungan ataupun hal-hal lain yang kita rasa kita itu diberkahi, kita itu terdapat dibimbing dan sebagainya. Ketika kita mendapatkan itu, berusahalah untuk bersumbangsi kemudian. Jadi berusaha apa yang kita dapat, kita berikan kembali. Dan sesuai hukum alam semesta, itu akan kembali prosesnya seperti itu gitu. Jadi terkadang kan dalam hidup ini bisa kita mungkin muncul pikiran, saya belum mampu lah gitu ya sampai tahapan begitu gitu, dan banyak pemikiran-pemikiran lah yang muncul gitu. Tetapi hari ini dari tayangan hari ini gitu berusaha untuk menyampaikan kepada kita semua bagaimana itu berlatih setahap demi setahap, adanya perjuangan, adanya bertahan melewati bertahun-tahun. Kalau dari hari ini tayangan mengenai Direktur Chen So-yin itu yang telah memproduksi konten sebanyak 5.000 episode. Nah, dari 5.000 episode ini saya mendapatkan di baliknya adalah sebuah perjuangan, sebuah perjalanan waktu bertahan dengan di dalamnya ada giat bersemangat. Tentunya giat bersemangat di dalam jalan Bodhisattva. Lalu yang saya dapatkan di sini adalah di mana dia atau beliau Sesiung tersebut itu telah selain telah melaksanakan sesuai profesi kemampuan yang didapatnya, jadi Sesiung mendapatkan kemampuan keahlian, profesionalismenya di dalam kedokteran. Kemudian bagaimana ia setelah menerima Dharma mempraktekannya dengan menyumbangkan kemampuannya tersebut di masyarakat. Jadi bukan hanya itu, ini saya mendapatkan bahwa Sesiung tersebut itu seorang dokter yang sangat luar biasa. Itu sosok bodhisattva sejatinya di mana bodhisattva itu hidup ada di dunia nyata. Gitu. Karena tadi tayangan sudah diberi diberi gambaran di mana semangat dari hati bodhisattva yang dimiliki oleh Sesiung Chen So-yin tersebut. Itu. Jadi yang saya dapatkan adalah dokter ya, profesinya itu sangat sibuk gitu. Sibuk sekali, tetapi mampu bagaimana ya membagi waktunya untuk selain praktek dari menyelamatkan pasien-pasien, operasi dan sebagainya, tetapi mampu untuk membagi waktu bersumbangsi di masyarakat. Tadi ada turun juga untuk melakukan kunjungan kasih dan sebagainya, membimbing para dokter-dokter junior maupun lainnya. Jadi begitu menginspirasi hingga mampu meluangkan waktunya yang di tengah kesibukannya itu untuk mengisi untuk acara tersebut, acara di bidang kesehatan. Jadi sebuah profesi itu bagaimana bukan hanya sebuah profesi, tetapi jadi pengabdian kepada masyarakat.
Dan di dalamnya yang saya dapatkan adalah perihal profesi menjadi pengabdian. Di dalam pengabdian tersebut bisa melakukan sampai memberikan pendidikan. Selain pendidikan, budaya humanis juga ada tunjukkan bagaimana dengan tindakan nyata beliau melalui kesehatan, bagaimana amal, relawan komunitas, karena sepertinya Sesiungnya juga ikut terlibat dalam soi-soi segala gitu ya di komunitasnya. Jadi wah ini kekuatan yang sangat luar biasa ini berasal dari mana gitu kan? Itu. Ini yang PR bersama yang dimana sosok bodhisatwa dunia ini bisa mencapai semangat dan kekuatan seorang bodhisatwa seperti itu. Itu Sesyong. Jadi yang saya dapatkan kemudian adalah di Indonesia kita sepertinya juga kan ada TAI TV ya. Ada TAI TV bisa dilihat di tayangan program televisi maupun di website seperti di daitv.co.id. Salah satunya ada juga program kesehatan. Itu misalnya Bincang Sehati gitu ya. Sepertinya saya juga pernah deh menyaksikan program yang dibawakan oleh Sesiong Chensoin ini gitu di Indonesia. Hanya mungkin kalau ada nanti yang lebih paham kapan berlangsungnya gitu itu ini sangat bagus sih gitu karena memang program ini sangat memberikan edukasi dengan tujuan kita jadi memiliki pengetahuan untuk mencegah supaya kita bisa menjaga kesehatan kita gitu kan sebelum sakit gitu. Jadi banyak sih yang bisa didapatkan di program-program TAI TV. Salah satunya program kesehatan tersebut. Itu hanya mungkin waktunya kapan berlangsungnya apakah dan sebagainya itu yang mungkin jika ada yang mau share welcome ya itu Sesiong kanan kaca Ya, kanan Rosi Sece ya, kanan. Ya, jadi memang ini ya sering Sece ya mengingatkan kembali ya bahwa pentingnya kita selalu mengingat orang-orang yang bisa menjadi contoh teladan di perjalanan kita ini sehingga kita melihat contoh-contoh untuk memperkuat tekad kita ya untuk berjalan di jalan bodhisattva dunia ini ya. Oleh sebab itu kalau kita lihat ya apa yang telah dilakukan dokter Direktur Jian ini ya juga ini merupakan contoh yang sangat luar biasa ya. Ya, kan ya, Sisi C. Ya, silakan di sini ada, mohon maaf ya, Samsung SM A315G yang resen. Dipersilakan. Saya Sesiong. Oh iya, iya. Silakan, namanya Saya siapa? Sesiong. Hah? Saya Sesiong. Saya Linda ya? Linda. Linda Sice dari Batam ya. Hari ini Silakan ya. ya. Belum saya sebutkan apa Ya, mana, maaf silakan. ya. Oke, hari ini nggak pakai itu ya, Pak, pakai laptop jadi pakai HP. Ya, silakan. Ya, Kak C nggak apa, Kak C, Kak. Cảm ơn sư兄，感恩几位师兄，感恩上人开始，感恩pagi ya semua师兄师姐。Hari ini tentang memahami karakteristik dari segala fenomena dan mengetahui semua makhluk dengan baik. Jadi hari ini ya, kalian semua sư兄师姐 yang telah sharing ya. Jadi dari poin pertama ya, memang kita belajar Buddha Dharma harus belajar gimana ajaran Buddha ini dari kita mempraktikkan
dari kita mempraktekkan sila dengan disiplin, ya. Jadi kita bisa gimana dalam menggunakan waktu ya dan cara berinteraksi ya dengan orang, dan juga gimana cara kita untuk melangkah ke depan dengan baik. Ya, jadi saya dengan kata-kata ya, kehidupan bagaikan bagaikan awam kabut ya, yang selapis-selapis ya, selalu begitu lama untuk melihatnya. Selapis-selapis bisa dapat kita melihat dengan jelas ya. Ada banyak yang mereka membuat deskripsi ya, membuat deskripsi sendiri, dan juga mereka bermain sendiri, dan juga tidak menyangka diajak juga untuk bermain di atas panggung. Mereka memakai dengan sepatu yang tinggi ya, untuk melihat ya, di atas pohon yang dipenuhi dengan buah-buah yang telah matang ya. Maaf ya, ini HP-nya. Oke, suara saya masih kedengaran ya, Susun? Suara saya masih kedengaran, Susun? Masih Cici. Ya, Silakan. mereka begitu melihat dengan sangat jelas ya. Mereka begitu melihat dengan sangat jelas dan juga ingin ya untuk mendapatkan buah yang telah matang ini. Memang untuk kita begitu kehidupannya makhluk awam ya, mengasih tahu, memberitahu bahwasanya bukan orang yang mampu baru bisa kita mendengarkan dharma. Kita ini semua ya, termasuk saya sendiri, orang yang tidak mengerti, orang yang masih kurang mengerti juga bisa untuk mendengarkan dharma. Ya. Mereka ini selalu ya bermain di atas panggung mereka, apa yang mereka menginginkan dan juga apa yang mereka suka. Jadi bukan tetap mau berjalan di luar jalur ya, memahami karakteristik ya, bisa untuk memilih ya berkah yang sangat menarik ya. Manusia awam selalu menginginkan dengan apa yang dia inginkan ya. Ini adalah manusia awam ya. Jadi bagaimana kita bisa untuk memahami dari karakter ini ya, untuk mengikuti yang sesuai dengan ajaran Buddha ya, menerima dengan apa adanya ya, yang tidak, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan berdoa ya, mungkin ada yang ada juga yang sesuai dengan berkah-berkah yang ditanam oleh masa lampau. Semuanya melihat memang tidak begitu manusia awam melihat tidak begitu menjelas tentang fenomena yang di luar. Jadi gimana untuk menggenggam dengan waktu ya, untuk bisa
tetap berjalan di dalam jalur arah yang benar. Ya, oke. Seperti apa? 那个叫什么 benang pelita yang masih kekurangan minyak pelita ya, untuk bisa menyalakan pelita, untuk bisa menerangi seluruh yang dia bisa lihat. Ya, gimana untuk menanam ya, untuk mengisi minyak benang pelita ini supaya dia bisa menyala ya, dengan keyakinan ajaran Buddha. Oke, Kak ya semua Sushong Siji. Kanan leader suci ya, kanan ya. Jadi memang batin itu menjadi satu peran yang penting bagaimana kita menyerap dharma, bisa masuk ke dalam batin yang paling dalam, dan juga batin benar-benar lapang seluas jagat raya. Ya, kanan ya, leader suci. Ya, selamat ya kepada para pemenang yang telah menjawab kuis, dan juga kepada semua Sushong Suci yang juga telah menjawab kuis, dan juga kepada semua Sushong Suci. Selamat kepada pemenang ya. Pertama adalah Maritan Sece dari Medan, kedua Yeni Lau Sece dari Jambi, ketiga Harta Dinata Sesiung dari Jambi, keempat Stella Sece dari Angke, kelima Yanti Chen Sece dari Binjai, yang keenam Haryanto Sesiung dari Tebing Tinggi. Ya, selamat ya kepada para pemenang ya. Masih ada waktu ya Sun Sece untuk Sece yang pemenang hari ini dipersilakan untuk bisa sharing ya. Kan Susun Suci, silakan. Ya. Ya, jika belum ada Sushong, ya. saya ingin sharing dikit Sushong, masih ada 2 menit ya. Saya ingin nambahkan boleh Sushong. Oke. Sebelum kosakata ya Suci ya. Kan Suci. Oke, KN ya. KN semua Sushong Suci, KN OJW Sushong. Sebelum dulu ya, sebelum masuk suci itu lama ya, belasan tahun ya. Saya pernah di TV itu lihat ada Jen Yuanzhang ya, direktur Chen Shouxing ya. Ini kepala rumah sakit ya, direktur kepala rumah sakit. Jadi saya melihat TV itu dia sendiri menceritakan ya tentang pasien yang datang ke rumah sakit, menceritakan tentang penyakit dia, terus dia menceritakan dengan sangat detail. Terus saya karena belum ada TV yang menampilkan pengalamannya demikian ya, jadi saya merasa sangat hensinci ya, maksudnya sangat baru-baru gitu ya, melihat ada seorang dokter yang menceritakan pasien, terus gimana untuk memberi pengobatan untuk pasien ini ya, terus pasien ini terus datang ke rumah sakit terus ya, kenapa terus-terusan, jadi kenapa tidak sembuh, jadi dia mulai dari scan, dari ronsen ya, dia mencari kenapa bisa terjadi penyakit ini ya, terus dia menceritakan akhirnya dia mencari suatu obat untuk bisa menyembuhkan pasien ini. Jadi tentang ada belakangnya ada tentang gambar-gambar ya, gambar-gambar waktu pengobatan ya, kayak ronsen, kayak ada tengkorak, kerangka ini. Jadi dia menjelaskannya itu sendiri, yang menjelaskan segala semuanya tentang dia, tentang gimana pengalaman dia dengan dokter yang lain. Jadi jadi saya merasa sangat menarik gitu ya, sangat tertarik kenapa ada seorang dokter menceritakan tentang ini semua ya. Jadi sampai hari ini saya melihat ada tayangan dengan direktur kepala rumah sakit ini ya, saya merasa sangat kagum ya. Oh, rupanya dokter ini adalah dokter Ceci ya. Oh, dia memperagakan
gimana dia dengan budaya humanis, ya dengan budaya pendidikan tentang kedokteran ya. Jadi tentang cinta kasih ya. Jadi sangat menarik bagi saya, sangat menarik ya. Oke, Kak En semua sesiong seje. Nah, Kanan, Linda Cici ya. Jadi Kanan ya untuk sharingnya ya Kanan. Dan juga tadi untuk Rosi Cici yang untuk pertanyaan bisa dilihat di mana, itu bisa dilihat di Instagram juga ada ya Rosi Cici ya, Cici ya. Jadi nanti next ya selanjutnya ya. Kita lanjut ke kosakata ya, Cici ya. Ya, Tommy Susun dipersilakan Kanan. 感恩是供上任开始，感恩是故事博，金丝妙莲花，熏法香与会，kosakata 熏法香，jasa kebaikan dari Guru Dharma, episode 1722, memahami karakteristik dari segala fenomena dan mengetahui semua makhluk dengan baik. Meikan, perasaan estetik, rasa keindahan. Shiping, rutin, memperlakukan pasien layaknya anggota keluarga sendiri. Shiping, ruci, beranggapan seakan diri sendiri yang sakit. Ishu, jia, seniman. Jin Chong Jiang, Golden Bell Awards, sebagai penghargaan produksi televisi Taiwan tahunan. Shou Chong, memegang teguh kesetiaan. Sekuan Qixia, menerapkan 4 hal secara bersamaan. Yiwang, lupa. Tiancuo, keliru dan kacau. Qi Suo Ying, cocok, yang terkait. Kanan Shiku Shipo, 早上好。 Kanan, ya Pusat, Kanan, ya Susun ya Kanan atas kebersamaan kita pada hari ini ya. Dan juga Kanan kepada kawan-kawan yang sharing ya, kepada Vivi yang Sice, Rosi Sice, Linda Sice, ya, dan juga semua sesiung Sice yang bersama-sama di Sifat Siang pada hari ini. Ya, sesiung Sice, ya semoga kita dapat mengenal ya karakteristik dari setiap fenomena dan mengetahui semua makhluk dengan baik, dan juga kita jangan lupa dengan tahun itu, jangan lupa dengan orang itu, dan jangan lupa dengan niat itu. Ya, Kanan ya, Sesiung Sice. Dan sebelum kita menutup acara Sifat Siang pada pagi hari ini, marilah kita melakukan penghormatan. Sesiung Sice, dipersilakan berdiri. Marilah kita melakukan penghormatan kepada para Buddha, para Bodhisattva, dan Master. Ya, dengan ketulusan, ya, Kanan Suci penghormatan yang pertama. Penghormatan yang kedua. Penghormatan yang ketiga. Kanan Suci, ya, saya Hong Ciwe dari Batam ya. Mohon maaf kalau ada kata salah ucap ya. Ya, Kanan Sesiung Sice atas kebersamaan kita di Sifat Siang pagi hari ini. Ya, Kanan. Kanan Hong Ciwe Sesiung. Kanan Sice, Kanan Yeni Sice, Kanan. Kepada Sesiung Sice yang belum absen ya, silakan absen ya, Sesiung Sice, Kanan.撒在我们的80天，我望唯一大师因缘，伟大是因缘来人间，流度万心的一个个。
净土的路。莫忘为佛教为众生，为佛教为众生的心。